Serial nasihat singkat yang berjudul Ringan Tapi Berat, edisi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ahibati fillah, azani Allah wa iyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan perantara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menambahkan kenikmatan-kenikmatan selanjutnya kepada kita semuanya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Ahibati fillah, azani Allah wa iyakum jami'an. Kita masih di dalam pembahasan yaitu bab tentang ringan tapi berat. Ya, ringan tapi berat ini adalah perkara yang memang benar-benar adanya di dalam syariat agama Islam ini, yaitu perbuatan yang ringan, yaitu amalan yang ringan ataupun bahkan ucapan yang ringan, akan tetapi berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun berat akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun kelak insyaallah akan kita membahas juga berat dampak pahala yang akan didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada pertemuan kali ini sedikit saya akan membawakan salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Itu qala atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku semuanya, tahukah kalian siapa itu manusia yang bangkrut? Ya, taib. Para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, kalimat bangkrut atau kejadian bangkrut insya Allah semuanya kita paham, semuanya kita mengetahui, atau bahkan kita menyaksikan, atau bahkan diantara kita pernah mendapati apa itu kebangkrutan. Sehingga para sahabat pun mereka menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dengan jawaban apa yang mereka saksikan, atau bahkan mereka alami, atau bahkan mereka ketahui tentang apa itu yang dimaksud dengan kebangkrutan. Sehingga mereka pun, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, semuanya kita tahu apa itu yang dimaksud bangkrut dan siapa mereka yang dikatakan bangkrut. Sehingga pun mereka menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai kekayaan sama sekali. Alias yaitu orang tersebut tidak mempunyai uang, kemudian tidak mempunyai harta kekayaan sama sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan al-muflis, kata para sahabat radhiyallahu ta'ala. Oke. Jawaban tersebut mungkin jawaban yang tidak apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan. Akan tetapi lihatlah bagaimana fikihnya para sahabat, mereka benar-benar respect, benar-benar istilahnya tanggap terhadap pertanyaan Rasulullah. Ketika mereka mengetahui sebuah pertanyaan yang mereka ketahui jawabannya secara zahir, mereka pun menjawabnya. Akan tetapi di sini juga ada fikih besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara fikih tarbiyah, fikih pengajaran adalah menanyakan kepada muridnya. Sehingga Rasulullah di sini bertanya kepada sahabat, tujuannya adalah Rasulullah ngasih tahu, ngasih ilmu. Dan ini adalah metode pembelajaran yang insya Allah sangat mengena sekali ketika seorang guru, ketika seorang bapak atau seorang murabbi, ketika mendapati muridnya, mendapati anaknya, mendapati anak didiknya dan sebagainya, mereka belum mengetahui apa perkara yang mereka maksud, maka dia pun menggunakan metode tanya jawab, yaitu komunikatif. Sehingga Rasulullah pun memberikan pemaparan kepada para sahabatnya. Al-muflisu min ummati, atau kata Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha.
orang yang dikatakan bangkrut kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara umatku atau di sebagian umatku adalah orang tersebut datang kepada Allah, menghadap kepada Allah nanti di hari akhirat atau di yaumul qiyamah. Mereka membawa pahala solat, pahala siam, pahala zakat. Akan tetapi wa ya'ti qad syatama hada, akan tetapi dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa segudang pahala tadi, pahala solat, pahala siam, pahala zakat. Akan tetapi dia syatama hada, akan tetapi dia yaitu mencaci orang, mencaci orang lain, wa qadhafa hada, memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada orang lain, wa akala mala hada, memakan harta orang lain, wa safaka dama hada, mengalirkan darah orang lain, wa daraba hada, dan dia juga memukul orang lain pula. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa manusia yang bangkrut kelak di yaumul qiyamah. Orang tersebut datang menghadap Allah. Dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan segudang pahala, pahala salat, pahala siam, pahala zakat. Yang mana amalan-amalan tersebut, amalan salat, amalan siam, amalan zakat adalah amalan yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun ketika di dunia mengamalkannya, menyempurnakannya sehingga datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala pun membawa pahala yang sempurna, pahala siam, pahala salat, pahala zakat tersebut. Akan tetapi dia dikategorikan oleh Allah, dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang bangkrut. Kenapa dikatakan bangkrut? Dia membawa segudang pahala yang sempurna, pahala salat, pahala zakat, pahala siam tadi. Akan tetapi apa poin-poin yang membuat dia bangkrut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti qad syatama hada. Akan tetapi dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala mengiringi pahalanya, itu pahala salat, pahala siam, pahala zakat tadi, diiringi dengan dia membuat dosa kepada saudaranya, yaitu syatama hada, yaitu mencaci orang lain, mencaci si fulan. Wa qadhafa hada, dia menuduh dengan tuduhan palsu kepada si fulan. Wa akala mala hada, akan tetapi dia makan harta si fulan. Wa safaka dama hada, kemudian mengalirkan darah si fulan, mengalirkan darah orang lain. Wa daraba hada, dia mudah sekali bermudah-mudahan memukul orang lain. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, dan dia, orang-orang tersebut yang pernah ia tuduh, yang pernah ia caci, yang pernah ia makan hartanya, yang pernah ia pukul, yang pernah ia alirkan darahnya, pun didatangkan, dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahala-pahala tersebut yang ia bawa dari pahala tadi, orang yang zalim tadi, orang yang menuduh tadi, dia kan membawa pahala salat, pahala siam, pahala zakat secara sempurna, dan pahala tersebut dibagi-bagikan kepada yang pernah ia pukul, yang pernah ia tuduh, yang pernah ia caci, yang pernah ia makan hartanya, yang pernah ia alirkan darahnya. Pahala-pahala tersebut dibagikan kepada mereka. Dibagikan kepada mereka yang pernah ia zalimi, yang pernah ia tuduh, yang pernah ia caci, yang pernah ia makan hartanya. Pahalanya dibagikan kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Lihatlah kenapa dia dikatakan orang bangkrut. Yang pertama tadi, pahala-pahala yang ia bawa di sisi Allah, dari pahala salat, pahala zakat, pahala siam yang ia bawa di sisi Allah, dibagikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila pahalanya sudah habis, ketika dia sudah dibagi-bagi tadi, pahalanya sudah habis, sudah mentok, sudah tidak ada lagi pahala yang ia miliki, sudah dibagi-bagikan kepada orang yang pernah ia zalimi, orang yang pernah ia caci, orang yang pernah ia tuduh dan sebagainya. Kemudian kehabisan, maka dosa-dosa yang orang yang pernah ia zalimi, orang yang pernah ia tuduh, orang yang pernah ia caci, dilimpahkan kepada orang yang mendolimi tadi, orang yang membawa pahala sholat tadi, pahala zakat tadi, pahala siam tadi. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Lihatlah akibat
perbuatan yang ringan akan tetapi dampaknya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma modal sekedar mencaci. Cuma modal sekedar menuduh tuduhan-tuduhan yang palsu. Nah, kita dapati di realita di masyarakat kita banyak sekali kaum muslimin atau banyak sekali saudara-saudara kita yang bermudah-mudahan mencaci saudaranya, bermudah-mudahan menuduh orang lain, bermudah-mudahan mengumpat kepada orang lain. Ya ikhwah, maka tahanlah lisan kita. Para ulama mengatakan salamatul insani fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu juga dipengaruhi oleh ketika dia menyelamatkan lisan kita, saudaranya tidak terganggu, saudaranya tidak tertuduh, saudaranya tidak tercaci oleh lisan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia. Maka para ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, ini adalah peringatan yang besar. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi kelak di yaumul qiyamah. Ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala salat sempurna, pahala zakat sempurna, kemudian pahala siam sempurna, akan tetapi pahala-pahala tersebut justru kita bagikan terhadap orang-orang yang pernah kita zalimi. Dan ingat, lebih bahayanya lagi adalah ketika pahala kita sudah habis dibagikan kepada mereka, maka dosa-dosa mereka akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, inilah hakikat orang yang bangkrut disebabkan amalan yang ringan akan tetapi sangat berat dampaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.